A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kembali kita diperkenankan oleh Allah, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini, alhamdulillah, dengan hidayah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki berada di masjid ini, kemudian sembari melaksanakan salat maghrib berjemaah. Alhamdulillah pula di saat yang bersamaan pada kesempatan malam ini kita bisa sembari menunggu waktu sholat isya, kita sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab rujukan kajian kita pada setiap malam Jumat, yakni At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Ibnu Munzir. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa berkata atau berbicara, karena gelarnya Nabi Musa itu adalah Kalimullah, satu-satunya Nabi yang berdialog langsung dengan Allah. Maksudnya berbicara langsung dengan Allah tanpa melihat wajah Allah, tanpa melihat zat Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad SAW Khalilullah wa Habibullah. Tapi yang langsung diajak bicara, dialog langsung oleh Allah adalah Nabi Musa. Maka dia dikasih gelar Kalimullah, Nabi yang satu-satunya yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Maka di sini dia berdialog dengan Allah. Ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa jadikan bahan zikir saya untuk mengingatmu, wa ad'uka bihi, dan dengan kalimat itu saya bisa berdoa kepadamu. Qala kul, langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza, setiap hambamu
pasti mereka mengucapkan kata ini. Saya pingin yang spesial. Saya pingin yang spesial yang tidak semua hambamu mengucapkan kata itu. Tetapi kata Allah, qala qul la ilaha illallah. Tetap Allah katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, qala innama uridu syai'an takhussuni bihi. Ya Allah, saya pingin engkau ajarkan kepada saya sebuah kalimat yang takhussuni bih, yang kalimat itu khusus untuk saya, khusus buat saya. Ya. Jadi kalimat khusus buat saya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' fi kiffatin. Wahai Musa, seandainya seluruh yang ada di langit, seluruh langit ketujuh ini, langit tujuh ini, dari langit pertama sampai langit ketujuh, beserta isi daripada semua langit, tujuh langit itu, wal ardina as-sab', begitu juga bumi, tujuh lapis bumi ke bawah ini beserta seluruh isinya, fi kifatin, berada dalam satu lembaran timbangan, satu bagian timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah, tulis saja engkau kalimat la ilaha illallah di satu timbangan yang satu, sementara timbangan yang satunya adalah tujuh lapis bumi beserta isinya dan tujuh lapis langit beserta isinya, sementara timbangan yang satunya adalah kalimat la ilaha illallah, malat bihim la ilaha illallah, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah, kalah. Maksudnya di sini Mustafa Muhammad Amar mengatakan yang dimaksud malat bihim la ilaha illallah, akan lebih berat timbangan tulisan la ilaha illallah dibandingkan dengan tujuh lapis langit beserta isinya dan tujuh lapis bumi beserta isinya. Itu maksudnya thawabuha wa zada ajruha, pahalanya la ilaha illallah itu, pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan itu lebih besar, lebih banyak daripada sepenuh tujuh lapis bumi dan sepenuh tujuh lapis langit. Jemaah sekalian, maknanya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, antum baca itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kehusyuan, menghadirkan hati kita. Dengan kalimat itu menghadirkan kebesaran dan kehadiran Allah di dalam hati kita. Kalimat la ilaha illallah itu akan mengalahkan pahala, ganjaran yang sepenuh tujuh lapis langit dan sepenuh tujuh lapis bumi. Ini Masya Allah. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada dalam sebuah hadis ya, kaitan dengan kalimat la ilaha illallah ini, artinya tidak cukup kita hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi disertai implementasi daripada kalimat la ilaha illallah. Ada pada zaman Nabi Musa, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, pada zaman Nabi Musa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun dakhalal jannata bidubabin wa rajulun dakhalan naro bidubabin. Ada orang pada zaman Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, dua orang, satu orang masuk surga karena seekor lalat. Tahu lalat ya? Lalat yang sering kita lihat ini, seekor lalat masuk surga karena seekor lalat, dan masuk neraka pula karena seekor lalat. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Orang bisa masuk surga karena seekor lalat dan bisa masuk neraka karena seekor lalat.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani yamsiyani fi qaumin wa hum asnamun. Ada dua orang laki-laki melewati sebuah perkampungan, yang perkampungan di situ punya ritual wajib. Setiap orang yang melewati kampung itu harus memberikan sesembahan kepada berhala yang ada di kampung itu. Jadi orang yang lewat saja harus memberikan sesembahan, sembelihan, persembahan. Apalagi kalau orang yang ada di kampung itu. Jadi seluruh kampung itu tuh beribadah kepada berhala dan memberikan sesajen atau sesembahan kepada berhala. Maka setiap orang yang safar melakukan perjalanan jauh kok melewati perkampungan itu, penjaga kampung itu menahan mereka dan harus memberikan persembahan kepada mereka. Faqala qaumun lirajulin, berkata penjaga kampung itu kepada dua orang laki-laki tadi yang lewat tadi ya, dua orang muslim. Ya, dia bilang, qarib ila asnamina, berikanlah persembahan sesuatu kepada berhala kami. La uqarrib ma lana min syai'. Bagaimana kami bisa memberikan persembahan kepada berhala kalian sementara kami ini dalam menempuh perjalanan jauh, tapi kami tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan persembahan kepada berhala kalian. Faqala qaumun qarrib walau bidubabin, persembahkanlah kepada berhala kami ini meskipun hanya dengan seekor lalat. Wa rajulun qarraba bidubabin fakhallu sabilahu wa dakhalan nar. Laki-laki pertama menerima persyaratan dari orang-orang kampung tersebut, kemudian dia mendapatkan seekor lalat, yang dengan seekor lalat tersebut dia persembahkan kepada berhala. Setelah menyelesaikan persembahannya, orang-orang kampung melepaskannya, artinya aman. Tapi kata Rasulullah SAW, wahada rojul dakhalan nar, laki-laki ini masuk neraka. Naudzubillah, thumma naudzubillahi min dzalik. Dia korbankan kalimat la ilaha illallah yang tadi sepenuh langit, sepenuh 7 lapis bumi nilai pahala dan ganjarannya, dan sepenuh 7 lapis bumi melebihi keduanya dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia perdagangkan kalimat la ilaha illallah itu dengan seekor lalat. Naudzubillahi min dakhalan nar. Wa rajulun akhar qarib ma syai'an li an uqarriba ilaihi. Tidak ada sesuatu yang bisa saya persembahkan kepada berhala kalian, dan tidak pantas bagi saya untuk memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a qaumun bisayfihim wa darba unuqah. Sehingga penjaga kampung itu ketika mendengar jawaban satu laki-laki ini memenggal lehernya, kemudian pemuda itu mati. Dakhalal jannah, pemuda ini mati, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau kemarin viral naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik, mengaku muslim tetapi membawa sesajian sapi hidup dibawa di tengah laut, kemudian dipersembahkan ke laut itu. Naudzubillahi min dzalik, dipersembahkan kepada laut, penjaga laut, penguasa laut,
menukar la ilaha illallah dengan ritual-ritual kesyirikan ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam hadis yang selanjutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kubailat doa berdasarkan kumpulan beberapa riwayat, sebelum berdoa itu kita ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya kita menjaga ketika kita berdoa itu tidak diganggu kehusyuan ketika berdoa itu dari godaan syaitan. Bahkan ketika sholat membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lain, ada sebagian ulama mensunahkan, bahkan mewajibkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan minimal kata para ulama, membaca ta'awudz itu di setiap rakaat saja. Maksudnya ketika membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Supaya apa? Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang mengganggu kehusyuan kita ketika kita sholat. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum doa, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini paling ringan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah hadis yang lain, kalau kita berdoa tanpa dimulai dengan selawat, maka doa itu akan mengambang sampai di pertengahan langit saja. Maka dibaca apa? Salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai berdoa. Afdalul dzikir la ilaha illallah tadi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kaitan dengan kalimat la ilaha illallah, masya Allah, dengan kebesaran kalimat la ilaha illallah, ada sebuah riwayat yang sungguh sangat luar biasa yang diriwayatkan oleh di dalam buku Syiaru A'lamun Nubala, Al-Hison, judulnya itu Taubatul Hison. Taubatnya seekor kuda. Taubatul Hison. Artinya saking tingginya, saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Abdullah bin Mubarak ini ulama tabi'in, kaya, tapi tidak pernah absen ketika terjun di medan peperangan. Jadi dia ini masya Allah ulama tabi'in, ulama ditambah kaya, kemudian tidak pernah absen kalau berjihad di jalan Allah. Ini kelebihan. Maka ada sebuah syair yang dia kirim kepada ulama-ulama sejamannya, Fudail bin Iyad, ya, ketika menyibukkan dirinya ibadah di di Mekah, dia keluarkan syair, ya abidal haramain lau absartana la alimta annaka bil ibadati tal'ab. Wahai para orang-orang yang ibadah di Ka'bah dan di Masjidil Haram, kata Imam Ibn Barak kepada ulama-ulama yang sejaman dengannya, yang sibuk ibadah di dua tanah suci ini, kata Imam Ibn Barak, lau absartana la alimta annaka bil ibadati tal'ab. Kalau kalian semua wahai saudara-saudaraku melihat ibadah kami yang sedang berada di medan perang ini, kata Imam Ibn Barak, wallahi demi Allah kalian akan mengetahui ibadah kalian di Ka'bah dan di Madinah itu hanya main-main saja. Tal'ab. Artinya apa?
tidak sebanding, jauh sekali dengan ibadah kami ketika kami berada di medan jihad. Akhirnya ulama-ulama sadar, diingatkan itu sadar ulama itu. Oh iya, Masya Allah, itu etika ketika ulama mengingatkan sesama ulama itu asik. Dia kalau merasa diri salah, kalau merasa diri tahu ilmu, langsung tunduk. Oh iya, salah. Nah ini Abdullah bin Mubarak ini biasa suatu waktu, dia ini kebiasaan dia pergi ke pasar, jalan-jalan ke pasar, pingin cari kuda yang kuat untuk ditunggangi supaya bisa terjun di medan perang. Didapati orang yang mengumumkan bahwa harga kuda ini harganya 40 dirham, murah sekali, 40 dirham. Kata Imam Ibnu Mubarak, ketika Al-Imam Ibnu Mubarak pingin membeli kuda ini, kata si penjual kuda, karena faham Imam Ibnu Mubarak adalah seorang ulama, seorang kaya dan seorang mujahid, penjual ini berkata, ya Syekh, ya Imamuna, hadal hison, ya dhaif, kuda ini lemah, kuda ini cacat. Maksudnya cacat gimana? Kalau dipacu supaya dia cepat, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Sehingga kalau dikejar musuh pasti akan mendapati kuda ini dan kaum muslimin akan kalah. Yang kedua, kalau disuruh diam, kuda ini meringkik-ringkik gitu, berteriak-teriak. Kalau suruh diam tuh meringkik-ringkik dia. Akhirnya Abdullah bin Mubarak tidak jadi membeli kuda tersebut. Tapi jemaah sekalian, suatu waktu ketika berada di medan perang, Abdullah bin Mubarak melihat kuda ini ditunggangi oleh muridnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Akhirnya Abdullah bin Mubarak manggil muridnya ini, wahai muridku, kemarin kuda ini mau saya beli, tapi kata penunggangnya seperti ini kelemahannya. Apakah kamu sudah merasakan ketika engkau tunggangi kuda ini, kamu merasakan kelemahan kuda tersebut? Iya Syekh, iya Ustaz, iya Syekh, wahai imam kami, wahai guru kami, iya, saya mendapati kuda ini ternyata lemah, tidak mau berjalan, ketika disuruh cepat tidak mau berjalan. Maka suatu waktu saya yakin dengan la ilaha illallah, bahwa kuda ini adalah milik Allah, bahwa kuda ini adalah ciptaan Allah. Saya berbisik kepada telinga kanan kuda saya ini, setelah saya beli itu, saya berbisik, wahai kuda, sungguh engkau adalah makhluk Allah sebagaimana aku adalah hamba Allah. Aku dulu pernah berbuat dosa wahai kuda, dan aku tinggalkan dosa itu dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang giliran kamu wahai kuda untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkan kebiasaan burukmu, karena sebentar lagi kita akan sama-sama maju menghadapi musuh kita. Dibisikin begitu itu, kuda itu langsung sadar gitu, langsung menggerakkan kepalanya sampai kayak menanduk-nanduk 3 kali gitu. Sehingga subhanallah, menangislah Abdullah bin Mubarak. Kemudian diceritakan oleh muridnya, ternyata kuda ini milik orang kafir dahulu yang selalu mendolimi kuda ini, selalu dipukul, selalu disengsarakan, tidak dijamin makanannya apa segala, sehingga ketika dinaiki oleh orang kafir itu dia jatuhkan terus begitu, sehingga itu menjadi kebiasaan buruknya. Dengar kata-kata ini, sehingga muridnya menambahkan di terakhir, ketahuilah wahai kuda, demi Allah saya tidak akan pernah membawa kamu kecuali pasti berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, menangislah Abdullah bin Mubarak ketika maju di medan peperangan. Masya Allah, Abdullah bin Mubarak melihat kuda itu kuda yang paling kuat, kuda yang pacuannya subhanallah mengalahkan kuda-kuda yang lain, ya. Kuda pun bisa bertaubat, nah apalagi kita. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, luar biasa karena kalimat la ilaha illallah, ya.
Ditambah lagi satu kisah, subhanallah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Ini masih ada waktu kan? Berapa menit? Hah? Masih banyak. Saya tambahkan yang satu kisah Ja'far As-Shadiq, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya Imam Ibnu Hajar menggabungkan kisah ini kaitan dengan keluasan daripada kalimat la ilaha illallah. Ja'far As-Shadiq berjalan-jalan di tepi sungai Tigris. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kebetulan dia berpapasan dengan seorang anak muda kaya, pintar dan bangsawan. Tiba-tiba dia bertanya kepada Ja'far As-Shadiq, bagaimana wahai imam, menurut kamu itu Allah itu gimana? Saya pingin Allah yang engkau sembah itu, padahal dia orang Islam, ya, saya pingin Allah yang kalian sembah, yang kita sembah selama ini, saya pingin tolong engkau hadirkan Allah supaya saya bisa lihat Allah di depan saya ini, di depan kita semua. Kata Ja'far As-Shadiq, Allah tidak bisa dilihat dengan mata indera, tapi Allah bisa dirasakan kehadirannya di dalam batin. Ketika kamu sholat, kata Ja'far As-Shadiq, kamu khusyuk, hadirkan kebesaran Allah. Ketika kamu zikir la ilaha illallah, hadirkan, di situ Allah akan hadir atas kebesarannya. Itu Allah. Tetapi ngeyel dia, saya tetap tidak mau, kecuali Allah itu, saya akan mau menyembah Allah kalau Allah bisa dilihat oleh mata. Saya tidak sekali-kali mau menyembahnya sebelum Allah itu bisa dilihat oleh mata saya. Apa yang terjadi? Oleh Ja'far As-Shadiq memberikan pelajaran, karena ini orangnya sudah jatuh pada status kafir atau gimana, dikasih pelajaran oleh Ja'far As-Shadiq, wahai pengawal, tolong, wahai kaum muslimin, tolong ikat pemuda ini, ikat dengan sekuatnya, kemudian lemparkan ke sungai itu. Dilempar betul. Ketika dilempar, pemuda ini berkata, tolong wahai imam, tolong wahai imam, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali engkau. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Akhirnya Imam Ja'far As-Shadiq menyuruh pemuda-pemuda muslim tadi untuk mengangkat pemuda yang terikat tadi. Terima kasih wahai imam, terima kasih. Akhirnya karena dia mengucapkan kata tadi, tolong wahai imam, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali engkau, maka dikasih pelajaran yang kedua, diperintahkan lagi untuk ikat, kemudian dibuang ke sungai tersebut. Ketika dibuang di sungai dalam keadaan susah payah dia menyelamatkan diri, tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, maka dia mengucap, maka dia mengucap dengan lisannya yang didengar oleh sang Imam Ja'far As-Shadiq di tepian sungai Tigris ini, ya Allah ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha pengasih, dan pengasihnya itu lebih pengasih daripada semua pengasih. La yusallimuni illa anta, ya Allah, engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak ada yang bisa menyelamatkanku pada hari ini kecuali engkau, tidak ada yang bisa mengeluarkan aku dari bahaya ini kecuali engkau, wahai Allah ya Arhamar, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku. Maka pada saat itu jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, diangkatlah pemuda ini. Kemudian Ja'far As-Shadiq bertanya, saya terkesan dengan ucapan kamu ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ada apa gerangan sehingga kamu sadar, sehingga kamu mengucapkan kalimat itu? Wahai imam, sungguh saya sadar, ya, ketika saya mengucapkan kalimat itu tanpa saya harus melihat Allah, di saat saya merasakan bahaya, di saat saya mendekati kematian saya terucap dengan kalimat itu dengan khusyuk, dan saya merasakan kenikmatan kehadiran Allah di dalam diri saya, di dalam diri saya. Maka saya bertobat kepada Allah, dan saya nyatakan saya bertaubat, rujuk daripada pemahaman saya, dan saya akan siap menjadi muridmu wahai sang imam. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saking besarnya kalimat la ilaha illallah, kalau kita implementasikan, kalau kita
penuhi kehidupan ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang selanjutnya, ya, yang pernah saya sampaikan dahulu ketika di kuliah subuh. Tasbihnya seekor ulat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmat, tasbihnya seekor ulat. Jadi ini kenapa Imam Ibnu Hajar memberikan penjelasan kaitan dengan tadi taubatul hison, kemudian ulat ini bertasbih kepada Allah. Allah pingin, Imam Ibnu Hajar mengatakan Allah pingin menggambarkan kepada kita bahwa binatang pun bertasbih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya la ilaha illallah ini. Nabi Dawud biasa dia Masya Allah di dalam buku Syiarul A'lam Nubala dijelaskan Nabi Dawud ini kalau dia lagi membaca kitab Zabur itu nikmat merdu sekali. Saking nikmat dan merdunya Nabi Dawud ketika membaca kitab Zabur, terdengar oleh binatang, burung dan binatang-binatang yang mendengar merdunya suaranya Nabi Dawud sampai ikut menangis dan berzikir sebagaimana zikirnya Nabi Dawud di dalam kitab Zabur. Tiba-tiba jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di musolanya, di tempat ibadahnya Nabi Dawud, tiba-tiba lewat seekor ulat merah yang sebelumnya ulat ini tidak pernah melewati tempat yang biasa di mana Nabi Dawud beribadah di dalamnya. Apa yang terjadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati? Nabi Dawud berpikir, apa kiranya hikmah Allah mengirim seekor ulat merah ini melewati tempat ibadah saya. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah memberikan ilham kepada ulat itu, kemudian berbicara, ya Nabi Allah Dawud alaihi salam, wahai Nabi Daud alaihi salam, ketahuilah idza ja'an nahar, apabila siang datang, Allah ilhamkan kepadaku sehingga aku bisa berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 1000 kali. Nabi Daud Masya Allah merasa dirinya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan zikirnya ulat ini. Wa idza ja'al lail, kalau malam datang, kata si ulat merah ini, kalau malam datang Allah ilhamkan kepadaku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Saya diilhamkan oleh Allah ketika datangnya malam untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Padahal Nabi belum datang. Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ini pada zaman Nabi Daud. Kemudian ulat itu berkata, ya Nabi Allah Dawud, mada taqulu bika ubarriuka. Apa yang bisa engkau katakan wahai Nabi Allah Dawud supaya saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang engkau ucapkan tersebut? Apa kata Nabi Dawud? Nabi Dawud merasa malu ketika ditanya oleh ulat itu, apa yang biasa engkau ucapkan supaya saya bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang engkau ucapkan tersebut? Nabi Dawud merasa malu. Maknanya belum seberapa zikir saya dibandingkan dengan ulat ini. Belum seberapa istighfar saya dibandingkan dengan ulat ini. Maka Nabi Daud menangis dan menjadi teguran yang berharga, dan dia bersyukur dan bersujud sebagai penyesalan atas dosanya, karena selama ini Nabi Daud belum banyak berzikir sebagaimana zikirnya ulat tadi. Maka dia sujud sebagai sujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.